Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Hukum Komunikasi yang kali ini kita mau bahas tentang bab 9, yaitu tentang Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Kita akan mulai dengan sejarah terbentuknya Undang-Undang ITE, di mana di Undang-Undang ITE sendiri dirancang pada saat tahun 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, yang pada tanggal tersebut secara resmi Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa RUU ITE ini kepada DPR melalui surat nomor R/Pres/9/2005 yang menunjuk kepada Dr. Sofyan Djalil, Menteri Kominfo, dan juga Muhammad Andi Matalata sebagai Menteri Hukum dan HAM itu sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Nah, putusan Menteri Komunikasi dan Informasi tersebut kemudian disempurnakan oleh Menteri dengan nomor 10/M Kominfo /01/2007 tanggal 23 Januari 2007. Adapun pengertian dari Undang-Undang ITE sendiri adalah informasi elektronik yang diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, maupun rancangan foto, elektronik data, interchange atau AD, surat elektronik atau email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, dan kode akses simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan juga di sini transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik. Nah, dalam perjalanannya Undang-Undang ITE sendiri dalam pasal-pasalnya memiliki beberapa problematika. Yang pertama adalah istilah mendistribusikan dan juga transmisi. Di sini merupakan istilah teknis yang dalam dunia praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata, yaitu pada pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu mengenai penafsiran hukum, di mana rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak ketat atau kita sebut sebagai pasal karet dan tidak tepat serta menimbulkan beberapa pelanggaran asas ketidakpastian hukum atau multitafsir. Contohnya pada pasal 27 hingga pasal 29 yang dalam hal bab kejahatan cyber, atau juga pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan juga pasal 45. Contoh kasus Undang-Undang ITE yang kasus pertama di sini adalah dikutip dari beberapa halaman tempo.com. Seorang musisi Indonesia yang kita kenal sebagai seorang penyanyi itu Ahmad Dhani, dia terjerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 5 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik di dalam sebuah video yang berisi kata-kata idiot yang dianggap melecehkan nama atau pencemaran nama baik, atau dengan konten dan juga konteks dari suatu informasi dianggap penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Terus yang kedua yaitu masih kasus dengan Undang-Undang ITE. Seorang bernama Buniyani diduga mengedit video BTP atau Basuki Cahayapurnama ketika sedang berpidato, di mana pidato tersebut menggunakan salah satu ayat surat Al-Maidah dan video tersebut diduga diedit sehingga dianggap memiliki makna yang berbeda meskipun Buniyani membantah melakukan hal tersebut. Perbuatan Buniyani tersebut dinilai memenuhi pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato BTP tersebut. Dan atas perbuatannya Buniyani divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Nah, adapun dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik tersebut, yang dimana pasal 27 ayat 1 yang dimaksud mendistribusikan itu adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
Lalu yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Dan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Nah, lalu hak privasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tentang penggunaan hak privasi, penjelasannya pasal demi pasal Undang-Undang ITE, perubahan untuk pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy right. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Lalu hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mata mematai. Dan hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi serta data seseorang. Terkait dengan uji material di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, yaitu pertama berdasarkan putusan MK Nomor 50/PU/6 2008 dan Nomor 2/PUU/7/2009 tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksud agar selaras dengan asas kepastian hukum dan juga rasa keadilan masyarakat. Lalu putusan MK nomor 5/PUU 8/2010, MK berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan umum. Lalu putusan MK nomor 20/PU/16/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa khususnya terhadap frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sebagai tugas dalam pembahasan bab 9 ini adalah bagaimanakah opini ataupun pendapat kalian tentang penerapan Undang-Undang ITE ini atau informasi transaksi elektronik ini, apakah sudah berkesesuaian dengan asas kepastian dan juga keadilan?